Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan materi kita berkenaan dengan failure mode atau penyebab kegagalan. Dari video pertama tadi saya mereview kembali berkenaan dengan information worksheet. Bagaimana menyusun information worksheet. Saya harapkan dari review materi yang saya berikan tadi hendaknya bisa menambah pengetahuan untuk menuntaskan tugas yang saya berikan. Dan harapan saya kepada seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah RCM dengan saya agar tugas-tugas yang saya berikan itu dituntaskan sesegera mungkin. Dan saya harapkan kalau tugasnya sudah selesaikan, walaupun di sistem perkuliahan kita jadwal pengumpulannya sudah melewati batas yang ditentukan, tetap dikirimkan di sistem walaupun dia terlambat, dan juga saya minta juga dikirimkan dikirimkan melalui nomor WA saya. Baik, saya lanjutkan pada malam hari ini berkenaan dengan failure mode. Failure mode atau penyebab kegagalan itu, yang dikatakan failure mode itu adalah apapun kejadian atau setiap peristiwa yang dapat menyebabkan kegagalan fungsi, maka itu dikatakan failure mode. Apa saja kemungkinan yang menyebabkan terjadinya kegagalan fungsi itu boleh dikatakan failure mode. Baik itu hanya karena ada kotoran saja, ya, itu sudah bisa dikatakan itu adalah failure mode-nya. Ya. Kemudian yang berikutnya, mengapa penting untuk menentukan failure mode? Ya, ini itu menjadi pertanyaan besar bagi kita. Kenapa penting untuk menentukan failure mode? Ya. Karena untuk menentukan kebijakan dalam hal tindakan pemeliharaan, kita mesti mengetahui dulu apa kira-kira yang menyebabkan terjadinya kegagalan, ya, atau dalam arti apa failure mode-nya. Karena itu pemeliharaan itu tujuannya akan untuk mencegah kegagalan berdasarkan failure mode yang ada. Jadi setiap mesin yang dioperasikan untuk mencegah kegagalan terjadi itu, kita mesti mengetahui failure mode-nya. Apa kira-kira failure mode-nya? Contohnya saja, dalam sebuah transmisi daya, misalkan dari sebuah unit mesin, tergantung jenis transmisi daya apa yang digunakan. Misalkan transmisi dayanya menggunakan bel, failure mode-nya kegagalan terhadap belting itu kira-kira apa? Di antaranya misalnya bel itu terkontaminasi dengan pelumas misalnya, dan ini bisa menyebabkan slip daripada fungsi dari belnya untuk mentransmisikan daya. Nah, ini juga dikatakan failure mode. Nah, banyak lagi, misalnya bel juga terkena misalnya, atau kotoran terlalu banyak atau kurang bersih, itu juga bisa dikatakan adalah sebuah failure mode yang bisa menyebabkan kegagalan fungsi daripada belnya dalam menjalankan tugasnya sebagai transmisi daya. Nah, ini harus kita bisa pahami. Nah, jadi pemeliharaan itu untuk mencegah kegagalan berdasarkan failure mode, maka ini mesti dipahami. Nah, mengetahui failure mode setelah terjadi kegagalan dalam bentuk reactive maintenance. Nah, misalkan kalau saya contohkan tadi failure mode, kondisinya belum terjadi kegagalan. Nah, kalau setelah terjadi kegagalan misalnya dilakukan, ya, dalam arti mencari informasi dalam bentuk informasi worksheet misalnya, kira-kira apa yang menyebabkan gagalnya?
failurnya, fungsinya dari belting itu tadi kan untuk mentransmisikan daya dari satu unit mesin ke bagian yang lain yang akan digerakkan. Nah, ketika dia tidak mampu melaksanakan fungsinya dan dia gagal, maka perlu kita lakukan information worksheet kira-kira apa yang menyebabkan Fibel tadi gagal melaksanakan fungsinya. Atau tidak mampu meneruskan kerjanya untuk mentransmisikan daya, atau Fibelnya putus. Kegagalan fungsinya misalnya Fibelnya putus, failure functionnya Fibel putus, failure mode-nya apa misalnya? Oh, Fibel terlalu kering, tidak ada pemeliharaan, ya. Dan itu contoh daripada failure mode-nya. Kalau sudah terjadi kegagalan, maka failure mode-nya ya adalah dalam bentuk reactive maintenance, kita mencari permasalahannya. Kemudian kategori failure modes yang pertama dikatakan bahwasanya kemampuan dari aset itu sudah di bawah daripada standarnya. Performanya sudah di bawah standar, dalam arti terjadi penurunan kemampuan. Kira-kira apa yang menjadi failure modes-nya? Ya. Kedua, performa di atas desain. Nah, kalau performa di atas desain ada sesuatu hal ini, karena tidak mungkin, tidak ideal bahwasanya kemampuan mesin di atas rata-rata daripada desainnya, tidak mungkin. Kemudian ketiga, aset tidak mampu melaksanakan fungsinya. Kalau tidak mampu melaksanakan fungsi, apa yang menjadi kendala? Ya? Apa menjadi kendala? Kalau misalkan tadi saya contohkan sebuah Fibel tidak mampu menjalankan fungsinya, kendalanya apa? Ya bisa jadi ya terlalu kendor Fibelnya, sehingga ketika mentransferkan daya bisa jadi dia terjadi slip, dan seterusnya. Nah, kemudian seberapa detail analisa failure mode? Nah, ini menjadi pertanyaan kita, harus seberapa detail kita melakukan analisis terhadap failure mode atau penyebab kegagalan. Dalam arti kalau kita menganalisanya failure mode tadi tidak cocok misalnya, ya bisa jadi lagi nanti akan terjadi kerusakan yang sama, ya. Nah, mode kegagalan itu harus ditetapkan dengan rincian yang cukup untuk memungkinkan memilih kebijakan manajemen kegagalan yang tersedia. Jadi dalam arti mesti kita analisis ya secara detail berkenaan dengan failure mode ini, karena ini akan menjadi dasar bagi kita nanti untuk menentukan kebijakan atau memilih kebijakan manajemen seperti apa yang akan dilakukan terhadap unit mesin tersebut. Ya, ini sangat penting. Jadi harus sedetail mungkin untuk bisa menentukan kebijakan nanti dalam hal pemeliharaannya. Jadi failure mode harus benar-benar bisa mewakili apa yang menyebabkan kegagalan fungsi tersebut. Pertanyaannya adalah seberapa detail analisa failure yang harus kita lakukan. Nah, ini harus menjadi satu pemikiran bagi kita dalam menganalisis failure mode. Ya, jadi mode kegagalan itu harus ditetapkan dengan rincian yang cukup untuk memungkinkan memilih kebijakan manajemen kegagalan tersedia. Dalam arti analisa failure mode yang kita lakukan itu nanti adalah untuk menentukan kebijakan apa yang mesti dilakukan, pemeliharaan apa yang mesti dilakukan nanti terhadap unitnya. Jadi dalam hal ini ya mesti dipahami analisa failure ini jika sudah mewakili atau sudah bisa memberikan informasi tentang kondisi mesin tersebut, ya, itu sudah cukup. Dalam arti sudah ada dasar dalam hal mengambil kebijakannya. Ya, karena analisa failure yang terlalu detail ini juga akan mempersulit kita nanti dalam memberikan sebuah keputusan. Maka ini harus pahami, ketika menganalisis failure sudah mampu memberikan gambaran ya secara gamblang kepada kita tentang bagaimana langkah kita untuk melakukan kebijakan, yaitu
itu saya sebut tidak terlalu detail, karena terlalu detail itu akan menyulitkan kita dalam memberikan analisa. Baik, berikutnya, analisa failure yang terlalu detail membutuhkan analisa yang lebih panjang dan waktu yang lama. Nah, ini jadi masalah jadinya, ya. Karena kalau terlalu detail analisis yang dilakukan, maka satu komponen dengan komponen yang lain akan saling berhubungan, sehingga nanti akan menyulitkan kita mengambil sebuah keputusan. Maka dalam analisa failure tadi, kalaulah informasi itu rasanya cukup untuk mengambil sebuah kebijakan, ya cukup, selesai. Jadikanlah itu sebagai dasar untuk mengambil kebijakan, perawatan apa yang mesti dilakukan. Jadi jangan terlalu detail sehingga meribetkan dalam mengambil atau melakukan analisa, sehingga keputusan nanti juga akan lambat jadinya. Berikutnya, analisa failure mode yang terlalu global akan memberikan dampak yang berbahaya bagi aset dan program pemeliharaan yang tidak tepat. Nah, tapi ini juga, walaupun tadi analisa failure-nya tidak mesti sedetail mungkin, tetapi harus mampu mewakili atau memberikan informasi yang jelas tentang kegagalan yang terjadi. Nah, tetapi jika analisa failure mode yang diberikan itu tadi informasinya masih terlalu global disampaikan, nah tentu ini berdampak nanti terhadap aset, bisa membahayakan aset, dan bisa juga program pemeliharaan yang diambil nanti atau kebijakan pemeliharaan yang diambil nanti itu tidak tepat. Nah, ini mesti dipahami. Terlalu detail juga menyulitkan kita, terlalu umum juga membahayakan bagi kebijakan kita nanti. Ini mesti dipahami. Nah, saya buat contoh misalnya. Contohnya, failure mode-nya terhadap sebuah dapur. Nah, failure mode-nya diinformasikan pipa heater pecah. Dalam arti pipa panas yang bertekanan, ya, itu pecah. Maka ketika kita melakukan analisis failure mode, ini akan membingungkan kita, ya kan? Maka perlu kita beri tambahan yang lebih signifikan yang bisa memberikan penjelasan yang mudah dipahami, ya, terhadap apa kira-kira, bagian mana kira-kira dari pipa heater tadi yang pecah, ya. Nah, kalau yang sifatnya umum seperti ini menimbulkan kesulitan untuk melakukan atau mengambil tindakan pemeliharaan yang dapat mengantisipasi terjadinya pipa pecah. Kemudian contoh yang kedua, failure mode yang tepatnya, failure mode yang tepatnya dari kondisi tadi, dari pipa heater yang pecah tadi, maka bisa kita berikan analisisnya. Pipa boiler pecah karena temperatur pembakaran yang melebihi batas maksimal desain. Nah, kalau seperti ini, ketika kita akan melakukan perawatan, maka yang akan kita kontrol itu, yang akan kita fokuskan adalah pada temperatur pembakarannya. Jadi jelas, yang menjadi penyebab kegagalan atau pecahnya pipa heater tadi, pipa panas tadi, itu diakibatkan oleh temperatur pembakarannya itu melebihi batas maksimal desain. Nah, itu yang menjadi penyebab. Jadi kontrol kita dalam pemeliharaan, ya, temperaturnya dijaga pada temperatur standarnya atau desainnya, diukur, dicek. Nah, dalam hal maintenance-nya, temperatur operasi furnace dan permukaan pipa harus dimonitoring secara rutin. Ini maintenance yang harus dilakukan, actionnya ini. Nah, kemudian tingkat kedetailan failure mode yang tepat akan memberikan jawaban mengenai tindakan pemeliharaan yang tepat. Nah, ini bisa kita analisis dari pernyataan yang pertama tadi, bahwasanya kasusnya adalah pipa heater pecah. Kita tidak tahu seperti apa dia pecahnya. Nah, pernyataan kedua, pipa heater atau boiler itu pecah diakibatkan oleh temperatur pembakaran yang melebihi maksimal desain, batas maksimal desain. Dan ini jadi spesifik fokus terhadap tindakan pemeliharaan jadinya.
Kemudian berikutnya, contoh berikutnya, failure mode ban, ya. Informasinya ban kempes. Failure mode-nya informasinya bannya kempes. Maka kalau kita analisa, kalau bannya kempes, apa yang menyebabkan ban kempes? Ini juga terlalu global. Ini juga akan membingungkan tindakan pemeliharaan. Ya, kalau hanya ban kempes, nanti kita lakukan maintenance misalnya, kita tempel langsung, atau kita bongkar bannya. Ternyata setelah dibongkar bannya, pekerjaan sudah dilakukan, ternyata kerusakan hanya pentilnya longgar. Ini akan menyebabkan kesia-siaan dalam pekerjaan. Atau misalnya, ya, kita bongkar bannya, ternyata bannya tidak masalah, hanya mungkin tertusuk paku sedikit, yang bisa kita lakukan maintenance dari sisi luar tanpa membongkar ban. Ini juga akan bermasalah, jadi sia-sia. Ban dibongkar, ternyata cukup pemeliharaannya di sisi bagian luar saja. Nah, seterusnya. Seharusnya informasinya failure mode yang harus disampaikan adalah ban kempes di jalan itu informasi terlalu global. Ini sulit untuk menentukan tindakan pemeliharaan untuk mencegah terjadinya ban kempes. Ini masalahnya. Yang berikutnya, failure mode-nya adalah informasinya pentil ban bocor. Maka informasi detailnya langsung bahwasanya masalah ban kempes tadi diakibatkan oleh failure mode yang adalah pentil ban bocor. Nah, pemeliharaannya cek kondisi pentil ban dan tekanan angin secara berkala. Jadi langsung spesifik, tidak mengambang kita dalam mengambil sebuah keputusannya. Bisa dipahami dengan baik. Jika ada yang kurang dipahami, silakan kita diskusikan di ruang diskusi perkuliahan kita. Yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk seluruh mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.